على ما نبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-33 daripada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah adalah Al-Halim. Al-Halim artinya Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maksiat orang-orang yang maksiat dan juga mengetahui orang yang menyalahi perintah-perintahnya, kemudian tidak bersegera marah dan tidak mendorong dengan maksiat hamba itu untuk bersegera kepada menyiksanya. Padahal dia mampu untuk melaksanakannya atau menindak. Nah, itu makna daripada Al-Halim secara rincinya. Kalau secara ringkasnya, makna Al-Halim itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf, yang Maha Penyantun. Nah, itu nama Allah yang ringkasnya, secara ringkas yang Maha Pemaaf. Nah, secara rincinya Allah Subhanahu wa taala itu menunda, tidak bersegera marah atau murka kepada hamba-hambanya yang berbuat maksiat. Jadi kada bersegera karena Allah taala bernama Al-Halim. Nah, kemudian Allah yang bernama Al-Halim juga itu maknanya, kandungannya adalah Allah yang tidak menahan nikmat, baik itu kesehatannya kah, duitnya kah, dan lain-lain, itu kada ditahan oleh Allah Ta'ala, artinya tetap diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang masih maksiat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bernama Al-Halim, Maha Pemaaf. Kemudian yang ketiga, makna kandungannya yang lebih besar, lebih luas lagi, Allah Subhanahu wa taala memaafkan hamba-hambanya, padahal Allah Subhanahu wa taala mampu menindak, mampu menyiksa. Nah, tapi dimaafkan. Nah, itu kandungan Al-Halim juga. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberi waktu, tempo pada hamba-hambanya yang berbuat maksiat. Artinya kada langsung diberi hukuman. Nah, diberi dulu waktu, ditunda-tunda dulu kalau pina taubat. Nah, itu nama Allah Al-Halim, yang Maha Pemaaf, ringkasnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Halim?
karena dia tidak langsung marah apabila melihat maksiat dan pantangan-pantangan yang dilakukan kita, dan tidak langsung menindak apabila disalahi perintahnya. Dengan namanya Al-Halim inilah sebabnya dunia ada sampai sekarang. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bernama Al-Halim, dunia akan hancur disebabkan tindakan dan siksaan Allah kepada orang-orang yang maksiat kepadanya. Nah, jadi kenapa masih ada penghuni di dunia ini, khususnya manusia? Masih ada yang kafir, masih ada yang durhaka, karena Allah Ta'ala bersifat Halim atau Hilim. Allah Al-Halim bersifat Hilim, pemaaf. Di dalam surah An-Nahl Allah menyebutkan, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabah. Jika Allah Subhanahu wa taala menindak manusia karena kezaliman mereka, tidak dibenarkan satupun orang yang berada di atas bumi ini. Nah, seandainya nih Allah Ta'ala menindak semua orang yang berbuat maksiat, orang yang durhaka, orang yang ingkar, maka satu orang pun di dunia ini gak ada dari manusia. Kenapa? Semuaan berbuat dosa, kecuali nang maksum Nabi dan Rasul. Itu seandainya Allah menindak. Tapi dengan namanya Al-Halim, Allah maafkan, Allah tunda dulu apa yang kita gawi. Nah, itu Al-Halim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu setiap kali sidin melihat orang yang maksiat nih berjalan sidin, ada orang yang maksiat berdoa sidin, karena seorang Nabi dan Rasul doanya mustajab. Ya Allah, binasakan, hancurkan, maka binasalah orang itu matian. Berjalan lagi, ada lagi orang yang maksiat, ya Allah binasakan, hancurkan, dibinasakan Allah matian. Nah, berjalan pulang, berdoa pulang Nabi Ibrahim, ya Allah binasakan orang maksiat itu. Wahai Ibrahim, ujar Allah Ta'ala, amun berataan dibinasakan itu semua manusia maksiat ya. Semua manusia itu ada berisian dosa. Nah, seandainya semuanya kutindak, ujar Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, kada ada lagi penghuni di dunia ini. Tapi Allah Ta'ala bernama Al-Halim. Nih kita nih digambut masih ada, masih selamat, padahal banjir sudah menerjang ya kan, macam-macam sudah bencana, masih hidupan kita. Kenapa? Karena ada masih nama apa Allah Ta'ala yang bernama Al-Halim, yang maha pemaaf. Kalau seandainya sudah nih kita nih tindak, dihukum, disiksa oleh Allah Ta'ala, habis sudah kita. Kenapa? Kebanyakan maksiat sudah kita. Gambut nih kosong, ada lagi penghuninya, tinggal kucing penghuninya, ya kah? Tikus, binatang-binatang yang ada berdosa, manusianya habis. Seandainya Allah menindak orang yang setiap kali berbuat maksiat. Nah, tapi Allah Al-Halim, pemaaf. Nah, ditahan, ditunda-tunda oleh Allah Ta'ala kalau pindah tobat. Nah, itu namanya Al-Halim. Di dalam Al-Quran ada beberapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya Al-Halim. Di antaranya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Artinya, ucapan yang baik dan ampunan. Pemaafan berarti orangnya nih, ucapannya baik, pemaaf pulang. Lebih baik daripada sedekah yang diiringi menyakiti atau kasar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Halim. Lagi Halim. Nah, jadi orang yang bersedekah banyak, tapi muntung kada berenai. Artian apa? Menyebut-nyebut. Caka kada aku jenya kada bakalan hidup. Caka kada akunya kada bakalan sukses. Caka kada aku anak bininya kelaparan. Bersedekah memberi. Tapi muntung kada berenai, menyambat.
mana ada berpahala, pulang, ya kan? Nah, tapi jar Allah Taala, orang ini bersedekah, ucapannya baik dan pemaaf pulang. Seandainya yang kita beri itu mencela kita, menghina kita, menzalimi kita maafkan. Padahal kita ini di atasnya. Mampu kita, seandainya bertindak kita mampu. Kenapa? Kita cabut gajinya misalnya kalau karyawan. Kita di PHK orangnya karena anak buah kita mampu, tapi karena ini bersifat seperti sifatnya Allah, Halim, pemaaf, maka semuanya itu dimaafkannya. Nah, dimaafkannya. Dan lagi firman-Nya, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiksa kalian disebabkan perbuatan hati kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Halim. Nah, tadi kalau seandainya kita kita ini berbuat maksiat, rezeki kita tuh kada dikurangi oleh Allah. Saking halimnya Allah nih, saking pemaafnya, rezeki kada dikurangi. Kita hari ini berbuat maksiat, esok tetap Allah Taala beri sejuta. Tulisannya 2 juta. Kalau bang dikurangi, tapi nang diambil oleh Allah Taala tuh bukan duitnya, berkahnya. Nah, berkahnya dicabut. Nah, beda kalau orang nang taat lawan Allah, ma'asi lawan Allah, takwa, dapat duit, berkahnya dapat juga. Dapat duit, dapat berkah. Kalau orang maksiat, rezeki dapat, duit dapat, tapi barakahnya enggak ada. Nah, itu nama Allah Al-Halim. Dengan Al-Halim, sekalipun hambanya maksiat tetap diberinya rezeki. Nah, tetap diberinya rezeki. Dengan Al-Halim, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menindak, tetapi ditundanya. Bahkan malaikat pun tidak diperintahkan untuk mencatat sebelum sampai 3 atau 6 jam. Jika dalam waktu 6 jam itu hamba bertobat, maka dia akan diampuni. Atau sampai 6 jam tidak juga bertaubat, tidak juga langsung disiksa Allah. Sedangkan kebaikan walaupun hanya ada niat, sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Nah, ini Al-Halimnya Allah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, inna sahibus shimal la yarfa'ul qalam sitta sa'atin anil abdil muslim al-mukhti'i awil musi fa in nadima wastaghfirullah minha alqaha wa illa kutibat wahidatan. Malaikat pencatat amal jahat itu menahan pulpennya, kada menulis bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang berbuat maksiat selama 6 jam. 6 jam, lawas 6 jam itu. Cakanya nih, sajam aja banyak kita sudah ini termasuk orang yang ahli maksiat. Tapi 6 jam diberi tempo. Jam 1 orang berbuat maksiat. Jam 6 lewat hanyar dicatat sebagai amal jahat. Pun dicatatnya itu kada 10, satu aja. Satu kesalahan. Nah, tapi ketika kita bertobat, kita bertobat jam 2 bertobat. Atau istighfar, kalau dosa-dosa kecil cukup istighfar. Nah, maka malaikat mencatat amal jahat ini melemparkan pulpennya, kada jadi mencatat. Ada dicatatnya. Kalau dicatat juga lewat 6 jam, satu kesalahan saja. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, meskipun niat di dalam hati belum menggawi lagi, sudah dapat pahala 10 kebaikan. Nah, dapat pahala udah. Ya kan? Mun makhluk mungkin kadada kayak itu. Kadada belum begawi kita sudah dapat duit. Jarang kayak itu ada. Maka bonus sebulan. Gawiannya belum digawinya. Nah, kalau makhluk itu biasanya tuntung gawian atau kelihatan gawiannya hanya dapat upah. Nah, tapi Allah Ta'ala dengan namanya Al-Halim, Maha Pemurah, Maha Pemaaf, Maha Penyantun, Allah Subhanahu wa taala hanya diniat dalam hati sudah dapat upah kita. Dapat upah, artinya dapat pahala. Nah,
Jadi 6 jam. Lumayan lah ya. Jangan sampai tertipu juga kita. Oh, 6 jam santai aja dulu kayak tobat. Nah, ini masalah juga nih. Mentang-mentang tahu pada malaikat kalau mencatat begini dosa santainya karena haji bertobat. Kalau pina mati. Ya. Sebelum bertobat mati. Nah, itu yang berbahayanya. Jadi artinya apa? Itu saking rahmatnya Allah, saking al-halimnya Allah, Allah beri tempo. Nah, dan orang-orang yang Allah Ta'ala segerakan tobatnya itu orang-orang pilihan. Nah, orang Allah yang sayangi kepada hambanya. Nah, kemudian jika kita nih paham makna al-halim, Allah Ta'ala maha pemaaf, maha menunda siksaannya, maka kita tuh pasti sudah tahu Allah seperti itu, maka kita akan bertambah cintanya kepada Allah. Oh, Masya Allah, Allah maha pemaaf. Meskipun kita kada sembahyang tetap diberi rezeki. Meskipun kita ahli maksiat tetap kita ini diberi makan. Sehari-hari kada kelaparan anak bini, bahkan lebih. Nah, kalau kita paham di situ tuh, maka kita akan bertambah cinta lawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau orang kada paham dengan nama-nama Allah Al-Halim, kada mempelajarinya, kada bakalan cinta tumbuh di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sesudah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bernama Al-Halim, maka kita wajib berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Al-Halim ini yaitu bersifat hilim. Halim itu isim fa'ilnya, orang yang bersifat hilim. Hilim itu sifatnya. Nah, jadi kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah yang hendak menjadi Abdul Halim, hamba Allah yang maha pemaaf, maka wajib kita berisian sifat pemaaf. Wajib. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah, yaitu di antaranya bersifat hilim. Bersifat hilim ini dunia akhirat selamat, apalagi hilim CNI kita selamat juga. Yalah. Nah, hilim nang CNI selamat, apalagi hilim nang sifat daripada Allah Ta'ala ini selamat sampai ke akhirat. Selamat sampai ke akhirat. Ngarannya sudah Abdul Halim pulang. Jadi kalaunya manusia ini disakiti lah, diganggu, dizalimi, itu ada beberapa tingkatan, minimal 3. Tindakannya atau tanggapannya ini ada 3. Bilanya manusia ini, seorang hamba ini disakiti, dizalimi. Yang pertama, tingkatan yang paling hina, paling rendah. Apabila dizalimi, baik disambati kah, dicela kah, diganggu kah, maka dia marah dan membalas. Langsung respon, sarik, balas langsung. Bungol ikam, tembung, tabuk, maksud. Wah, lebihan lagi. Ini kejauh lawan sifat halim. Berlebihan. Nah, ini tingkatan orang yang penghina. Kita nak tahu kita ini hina kemuliaan. Itihi diri kita apabila kita ini dihina orang, dicaci orang, dizalimi orang. Kayak apa balasan kita lawannya? Apakah baik atau kada? Nah, bila balasan kita sama lawan balasannya, orang lebih lawannya. Tapi bila berlebihan, hina daripada inya kita. Satu, itu tingkatan yang paling rendah. Nang di tengah-tengah, yaitu qazmul ghais, menahan kebencian, menahan marah. Ini tingkatannya terbaik. Ditahannya. Ini termasuk orang-orang abrar namanya. Orang-orang mulia atau orang-orang baik. Nah, jadi ini dicaci, dimaki, dihina, dizalimi, marah juga, tapi di dalam hati disimpannya, ditahannya. Ditahannya. Kada sampai tak keluar mentong, tangan kada bergerak, betis kada menijak. Kada sampai tak keluar, tapi ditahannya di dalam hati. Nah, ini tak bagus nang sabada, nang nomor 1 tadi nang paling rendah. Sarik 2 tapi ditahannya.
Yang paling tinggi tingkatan orang yang dicaci dihina adalah ketika dia dicaci dihina, dia bersifat hilm. Nah, ini orang arif, orang sudah nang al-arif billah, orang ma'rifat lawan Allah Ta'ala. Kita kebanyakan umumnya terletak di paling hina atau nang di tengah-tengah. Nah, mudah-mudahan kita nang di tengah-tengah. Jangan sampai kita di paling hina. Nah, bilanya dizalimi orang, sarik, marah langsung membalas. Nah, paling kita kada tahan, barang kita tahan kada menyakiti. Nah, kalau orang yang bersifat dizalimi, dicela dengan sifat hilm, apa sifat hilm? Satu, ingat ada marah. Yang kedua, memaafkan, dan yang ketiga dibalas dengan kebaikan. Ini susah kita. Lapah. Rasulullah diludahi, marahlah sidin kada marah. Membalas sidin kada, bahkan sidin dibalas dengan kebaikan. Didatangi sidin, dihilangi sidin nang meludahi sidin itu ketika gering. Nah, ini benar-benar orang yang bersifat hilm luar biasa. Nah, benar-benar mengamalkan daripada akhlaknya Allah Ta'ala Al-Halim. Nah, itu mungkin lapah kita. Tapi bisa kita amalkan itu, tingkatan yang paling tinggi itu, asal kita mau usahai. Asal mau kita berusaha. Nah, itu tingkatan manusia. Ketika kita dapat celaan, zaliman, dan lain-lain, kayak apa tanggapannya? Nah, di situ kita tahu kita ini orang mulia atau kada. Imam Ali karamallahu wajhah berkata, ujar sidin, bukanlah sesuatu yang baik itu banyak harta atau banyak anak. Yang baik itu banyak ilmu dan besar hilmnya. Jadi hilmnya kenal. Ya kan? Sifat pemaafnya kenal. Kada mudah marah. Marah boleh diingun kalau pada tempatnya yang benar. Contohnya anak bini kita dirayu, digoda oleh laki-laki lain yang bukan mahram, wajib kita marah. Bila kada marah kita berdosa. Kurang lebih kalau guru bait itu apa bedanya lawan kambing? Bila anak bini kita tuh dirayu, digoda oleh laki-laki lain, apalagi sampai dijapai, apa bedanya lawan kambing? Kambing tuh bininya, anaknya diapai kah, bahkan diselingkuhi kah? Berenai jadinya. Dedenya anak meninjak tetapnya punya embe-embe itu aja. Itu kambing. Kita nih lain kambing, kita manusia yang berakal. Nah, ada bisian sifat marah apabila pas letaknya. Nah, jangan ada marah. Kalaunya sesuatu yang harus kita marah. Apalagi agama. Agama dirobek-robek, dicaci maki, dihina-hina, kan? Dinistakan, itu wajib marah kita. Bila kada marah, kada usah hidup. Yalah. Jangan hidup. Bila agama kita dinistakan, kada usah hidup, mati aja lagi. Ganti baju lawan kain kapan masuk kubur. Artinya apa? Manusia ini kada berfaedah. Bila kada ada marah ketika agama dinistakan. Nah, jadi Sayyidina Ali orang yang mulia itu bukanlah orang yang banyak harta lawan banyak anak, tapi orang yang berilmu dan hilmnya besar. Artinya pemaaf, suka memaafkan. Kalau engkau berbuat baik, pujilah Allah, dan kalau berbuat jahat, mintalah ampunan kepada Allah. Jadi kalau kita bisipian sifat hilm tadi, maka alhamdulillah. Nah, kalau kita bisian sifat pemarah, jahat, minta ampun lawan Allah. Kemudian bisakah kita langsung bersifat hilm padahal kita orang yang suka marah? Kita ini pada hakikatnya, pada sebenarnya itu kada den misi sifat hilm. Manusiawi kita itu marah bilanya dizalimi, itu manusiawi. Kebiasaan sudah bila kita dizalimi, dicela itu pasti marah. Tapi bisa kita usahai jangan marah. Bisa kita usahai kita pemaaf. Nah, dengan apa? Rasulullah bersabda, innamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum wa man yataharral khaira yuqdahu wa man yatawakkal syarra yuqahu.
Ilmu itu didapat dengan belajar. Dengan belajar. Anak berilmu belajar, anak berilmu turun ke pengajian. Dan hilm, sifat hilm itu bisa didapat dengan berupaya untuk jadi hilm. Berlatih, artinya diusahai. Bila orang bermamai atau menjalimi kita tahan dulu. Marah-marah tapi tahan dulu. Biar di dalam hatinya sama menggurak, ya kan? Pasti sudah kita bila sarik sama menggurak, tapi kita tahan, jangan muntung bersuara, jangan tangan bertindak. Nah, pertama kali itu dulu. Nah, hanyar kita sudah katuhukan menahan seperti itu, maka kita akan mudah bersifat hilm yang sebenarnya, yaitu dibalas dengan kebaikan. Dibalas dengan kebaikan, dimaafkan, dibalas dengan kebaikan. Jadi bila orang yang bungul, kita atari duit. Bila menampar orang, kita atari makanan. Nah, ini orang bujur-bujur bersifat hilm. Nah, itu tingkatannya paling tinggi sudah. Tapi kita usahai tadi, tingkatan tinggi dapat kita usahai. Nah, bisa kita naik derajat kita. Nah, untuk mencapai hilm maka harus diupayakan bertahallum, artinya berusaha bersifat hilm dengan menahan marah sehingga akhirnya hilm dapat menjadi kebiasaan atau tabiat. Perbandingannya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memelihara juga memberi rizki seluruh manusia. Jika kita maksiat, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung marah dan menyiksa. Sedang kita dengan orang lain, kalau ada yang menentang kita, apa saja kita terhadap mereka sehingga kita marah. Rizki adalah yang dimakan dan yang diinfakkan. Allah Subhanahu wa taala saja yang memberi segalanya kepada mereka, tidak langsung marah. Jadi kalau kita pikirkan nih, bandingkan Allah tuh dengan segala-galanya memberi kepada seorang hamba, dan dengan segala-galanya berisian kekuasaan, berisian kerajaan yang luar biasa, apapun menindak bisa. Tapi ketika hambanya berbuat maksiat, Allah maafkan, Allah tahan. Nah, kalau kita bandingkan, kita ingat-ingat seperti itu, nah insya Allah kita akan bersifat hilm. Kalau kita bersifat hilm, artinya apa? Kalau kita ini nih, kada bersifat hilm, kita nih kekuasaan kadada, kita lemah dhaif. Nah, ketika orang menzalimi, kita marah, kita sakiti, itu berarti harap pada Allah. Harap pada Allah. Sedangkan Allah aja yang berisian kekuasaan yang luar biasa. Orang kada sembahyang, ada puasa, maksiat, durhaka dan lain-lain, tetap Allah beri. Kita apa? Kita dibisian, ya lah. Nanti megahkan kada. Maka hendaklah kita bersifat hilm seperti Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Halim tadi. Imam Zainal Abidin, salah seorang yang dikenal bersifat hilm. Suatu ketika beliau ini dicaci maki, disambati orang. Begitu sampai kabar kepada beliau, ujar orang, wahai Imam, pian tadi disambati pulan bin pulan kain ini, panjang lebar sambatannya. Nah, apa jawaban Sidin? Nah, kasihan si pulan itu, kasihan. Ia kada tahu. Dia kada tahu. Nah, Sidin ina surban hanyar, baju hanyar, bawa. Serahkan lawan pulan bin pulan yang menyambati aku itu. Nah, terima kasih pada hakan sudah menyambati aku. Nah, ini orang yang bersifat hilm bujur-bujur. Cakanya kita, pulan bin pulan itu menyambati kamu, kita datangi rumahnya. Muibak lahi kita. Itu kita. Kalau kita kada bersifat hilm. Tapi kalau bersifat hilm, maafkan. Inya kada tahu. Nang tahu. Nah, itu aja nang tahu. Kada tahu lawan aku nak sebenarnya kayak apa. Nah, diberi hadiah pula. Maka orang namanya menyambati ini kalau diberi hadiah, tak kalah pula. Tak kalah. Kenapa? Ini kehendaknya tuh orang-orang menyambati kita, menzalimi kita itu kehendaknya berbual. Tapi kita kada melawani, malah kita membaiki. Tak kalah. Apa kalah jadinya? Kita nang manang, bukan nang manang.
Kemudian sabda Rasulullah SAW lagi, "Ibtagu 'indallahi rif'ah wa ma hiya." Wa qala Rasulullah SAW, "Tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa tahlumu amman jahila 'alaika." Carilah ketinggian di sisi Allah, kedudukan di sisi Allah yang paling tinggi. Para sahabat bertanya, "Apakah ketinggian itu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Engkau hubungi orang yang memutus hubungan dengan engkau." Artinya sambung tali silaturahmi. Nang orang kada marawak kita rawa, orang nang sari kalau kita baiki. Dan engkau beri orang yang tidak memberi engkau. Orang nih pamalar orang kita beri. Kita hendak berhutang lalunya kada dihutanginya. Ketika inya sakit, kada usah berhutang, ku beri gratis. Kita baiki itu. Dan bersikaplah hilm dari orang yang jahil atas engkau. Bersifat pemaaf orang yang jahil, artinya orang yang kada katuju lawan kita. Nah, itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda lagi, "Innar rajulal muslim la yudriku bil hilmi darajatas shaim al-qaim." Sesungguhnya seorang laki-laki muslim itu bisa mendapati derajat atau sama derajat orang yang puasa di siang hari dan ibadah di malam hari sama-laman. Dengan apa? Dengan sifat hilm saja. Ini ada orang siang puasa, malam semalam suntuk tahajud sampai subuh. Tapi bilanya disambati kada kauta salah sedikit sarik. Kada kauta salah sedikit menghantam, memungkol. Karena kada bersifat hilm. Biar orang yang puasa siang, biar malam beribadah, maka derajatnya rendah di sisi Allah dibandingkan orang yang bersifat hilm, pemaaf. Meskipun inya siang kada puasa, artinya kada puasa sunnah, puasa Ramadan wajib. Kada puasa siang, malam guring saja, maka derajatnya lebih tinggi orang yang bersifat hilm ini daripada orang yang beribadah siang dan malam tapi kada ada sifat hilm, pemarah orangnya. Nah, itu keutamaan orang yang bersifat hilm, lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah dibandingkan orang yang ahli ibadah itu nang kada besian hilm. Jadi tinggi. Nah, makanya tingkatan para aulia Allah, kekasih Allah, apalagi para nabi dan rasul, itu pasti ada mereka bersifat hilm. Hilm, pemaaf. Selain sabar, hilm. Ada pemaaf juga. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah kita wajib bersifat hilm. Apabila kita sudah tahu bahwa Allah Ta'ala yang bernama Al-Halim, itu bersifat hilmnya luar biasa. Yang kedua adalah bahwa kita ini jangan merasa baik terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang ahli maksiat. Nah, jangan merasa baik. Kita kada tahu mereka ahli maksiat itu kiapa akhir hayat hidupnya, dan kita kada tahu kiapa kita ini akhir hidupnya. Bisa jadi tabalik. Inya nang aja maksiat aja mati husnul khatimah. Kita nang gawian beribadah ini mati sul khatimah, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi iman kita kepada Allah yang kedua adalah janganlah kita bersifat sombong atau merasa lebih baik kepada orang-orang yang ahli maksiat. Artinya kita santuni juga, kita sayangi. Jangan dikasari. Kalau sudah kita peringatkan, kan kita kepada dia, kan sudah kita pelajaran semalam yang mana apa namanya mutakhabah, ingat dah apa sebelumnya deh. Al-Khabir, ya kan? Bahwa apabila sudah kita lamahi, sudah kita padahi, kadang masih juga, nah boleh kita bertindak secara keras sedikit. Nah, tapi kalau orang ini belum lagi kita apa-apai, kita jangan hendak menindak keras-keras. Nah, kita santuni, kita sayangi, kan kita kawani orang-orang ahli maksiat ini. Kemudian Rasulullah SAW itu sering membacakan doa, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah.
Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu dan hiasilah aku dengan hilm, dan muliakanlah aku dengan takwa serta baguskan aku dengan afiyah. Nah, jadi kita itu hilm itu minta. Nah, karena sifat manusia itu dengan sebenarnya tadi kada dia set hilm, tapi minta lawan Allah. Sama kita ilmu itu, kita kada dengan berilmunya, maka minta lawan Allah. Nah, bukan hanya minta kita belajar. Hilm itu juga bukan hanya minta, kita usahahi supaya dapat juga. Maka kita disuruh berdoa, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bi hilmi. Yang terakhir adalah khasiat. Nah, ini penting nih. Nampi isian bini penyarikan, ya kan? Atau laki ini penyarikan pamamayan ini penting. Jadi, qalal hukama berkata para ahli hikmah, barang siapa yang membaca Ya Halim sebanyak 188 kali, bagi orang-orang penyarikan atau kata kawas salah sedikit sarik. Nah, maka baca Ya Halim 188 kali. Nah, insya Allah penyarikannya hilang. Nah, kada kawa tersinggung apa nih, salah sedikit tersinggung penyinggungan, tujuh memukul, baca ini supaya dapat Halim. Ya Halim 188 kali. Nah, kemudian khasiat yang kedua itu bagi orang yang pemarah, baca diri seorang, ya kan? Bisian anak, bisian bini, bisian laki penyarikan pada katawa salah sedikit. Terlambat datang di sedikit. Apalagi makan terlambat di sedikit laki. Kalau laki terlambat datang ke rumah di sedikit, kada kawat salah sedikit pemain ini. Maka ingatkan bila hendak guring, baca akan di telinganya. Telinga bini nih atau telinga laki. Ya Halim, banyak baca akan. Insya Allah esok hari ampih penyarikan. Tapi jangan tahu nyaring, bila tahu nyaring bisa harinya pulang. Kenapa? Mengganggu aku guringnya, ya kan? Bagaimana saja Halim. Kenapa hendak waktu guring? Waktu guring dibacakan. Kada waktu nangnya jaga. Karena bila nang waktu guring itu dibacakannya rasap sampai ke hati, dalam alam bawah sadarnya itu, dalam alam bawah sadar. Mun waktu bangun kita baca akan mungkin nyak dah hakun. Jadi baca akan hendak guring. Baik anak ini apa namanya, kada pasian. Nak sembahyang kada hakun. Nak ke pengajian kada hakun. Malah besar-besar baca akan supaya ini lembut hatinya, supaya ini kada pemarah, supaya ini pemaaf, baca akan di telinganya hendak guringnya Ya Halim. Berapa kali? Ini kada terbatas. Bila pian banyak membaca, lebih banyak lagi harapan bisian anak nang pemaaf. Tapi kalau nang orang tadi penyarikan hendak bisian sifat Halim 188 kali. Itu ada batasannya 188 kali kalau nya hendak biasian sifat Halim. Bila hendak biasian bini nang kada penyarikan, laki kada penyarikan, bacakan sebanyak-banyaknya sampai subuh bacakan, insyaallah esok. Ada lagi nang pemayan, ada nih kita berataan penyarikan bini, ya kan? Nang ada berataan laki kayak itu juga. Jadi asing-asingnya bergantian gitu. Malam ini bini membacakan laki, esok hari kita laki membacakan bini pulang. Apalagi namanya Abdul Halim. Ya Halim. Nah, jadi yang laki ini yang orang itu apa kisah nih? Padahal membacakan supaya jangan tapi penyarikan. Jadi nyaman pian minta duit. Abahnya minta duit 10 juta misalnya. Ada penyarikan berinya, ya lah. Ada ngalih. Duitnya ada. Itu kalau hukama tadi orang-orang al-hikmah yang mengatakan di dalam kitab Asmaul Husna ini dan mujarrab, kalau kada percaya cobai. Bilanya kada mampan juga dibacakan, berarti laki pian, bini pian, talinginya betapal. Kada buka talinganya, kenapa? Mau dibacakan aja aku apih bemamai kena aja. Kada remi lagi di rumah ya kan. Insyaallah mujarrad. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sifat Halim yang pemaaf, kada pemarah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian
Ulun atas nama Majlis Talim Al-Mukhtar, atas nama Guru Haji Sapriansah isok mengundang pian bertaan acara haul berkumpul, kemudian acara Isra Mi'raj itu selajur tanggal luar pada bulan Rajab tapi ada Bapak. Yaitu yang akan dihadiri oleh Ki Haji Munawar Kampung Melayu Martapura selajur pengijazahan. Pengijazahan itu di kitab Majmu itu macam-macam, ada ijazah sembahyang, tarikat samaniyah dan lain-lain, banyak. Jadi datang besok itu kalau hendak sarapan pagi gratis jam 7. Jadi mulai rumah usah makan. Di situ makanan banyak dan kada bakalan habis. Artinya kada bakalan kada mayu, cukup banyak. Nah, hendak napas itu hendak 2 kali misalnya di sini lontong, sabalah lapat menyuncat boleh, jadi masalah. Gratis beradaan. Minumannya ya kan. Jadi kada usah makan dari rumah supaya habis di sana. Mun pian makan beduh di rumah kada dimakan di situ. Sia-sia tuan rumah menyediakannya. Jadi caranya insyaallah bermula habis itu 6:30. Nah 6:30 seperti biasa nang acara-acara zikir hari Ahad. Makan. Jadi datang itu kan jangan duduk dulu, jangan duduk, datangi warung dulu. Datangi warung, makan, minum, kanyang-kanyang, hanya bulik. Jangan bulik. Majelis dulu kan, madengin tausiah untuk pagi jasahan. Nah, penjasahan penting kita. Insyaallah bisa hari. Lalu minta ampun, minta ridha, minta halal. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.